atas pemeliharaannya selama 1 tahun ini untuk kita semua. Dalam segala musim yang kita jalani, yang kita lewati, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu penolong, dan Tuhan selalu hadir. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita. Sebelum kita mengawali ibadah kita, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati, pikiran kita, biar Tuhan menjamah dan melawat kita semua. Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, dan Engkau tidak tergantikan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mengasihi kami sekali. Bapa, pagi ini kami datang menghadap Engkau, karena Engkau ada selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
kehidupan kami Tuhan. Kami mengenal Kau Allah yang sungguh amat baik, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan kami pada saat ini datang bersyukur, membawa korban ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat 365 hari yang kami boleh lewati bersama Engkau. Dan kami mau menapak langkah yang baru di tahun yang akan datang bersama dengan Engkau. Kami percaya kami akan jalani bersama-sama dengan tangan kanan Tuhan yang kuat memegang kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin melawat setiap umat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari katakan amin. Bapak Ibu sekali lagi shalom. Bisa kasih tos kanan kiri dulu. Yang belum kesempatan untuk kasih jabat tangan, bisa kasih jabat tangan. Silakan kasih tos kanan kiri, memberikan salam kita kepada saudara-saudara kita seiman yang hadir pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan kita Allah yang baik. Mari kita mengucap syukur dan menyanyikan kebaikan Tuhan di tempat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Amin. Sajeke kula nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti.
kamu dipelihara Tuhan. Sekarang semuanya sama-sama ya. Akan matur nuwun Gusti. Yo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Amin. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara, Tuhan bekerja di dalam hati kita, dan kita boleh disingkapkan setiap rahasia firman-Nya. Karena kebenaran Tuhan yang akan mengubahkan, yang memberikan kehidupan buat kita. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Saat ini Tuhan, kami menyanyikan dan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa seturut mau kami senantiasa seturut mau kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar apa yang kami kerjakan dalam hidup ini dapat mempermuliakan Engkau. Kami boleh bergerak untuk nama Tuhan Yesus yang ajaib, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau bekerja di dalam hati kami masing-masing, dan Kau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan, yang kami menyampaikan berkat firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan kiranya turun atas hamba-Mu, dan kami semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa Bapak Ibu yang memiliki waktu hari ini, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini minggu yang terakhir di tahun 2023 ya. Nah, saudaraku, kalau pendetanya merangkap-rangkap seperti ini jadi bingung. C. Nah, bingung juga nih. Oke. Sementara saya cari-cari posisi yang aman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya posisi yang aman itu ada di sini. Oke, selagi, loh, kok masih belum? Ya. Harus dibunuh. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua berharap bahwa setiap hasil akhir itu ada hasilnya. Setiap sesuatu yang kita kerjakan itu ada sesuatu yang membuat kehidupan kita itu menyenangkan dan mengalami sukacita. Sehingga untuk mengakhiri tahun ini, kita berharap itu happy ending. Happy ending itu apa? Finishing well. Happy ending itu berakhir dengan bahagia, berakhir dengan sukacita, berakhir dengan damai sejahtera, berakhir dengan segala sesuatu yang membuat hidup kita senang. Tapi kalau segala sesuatu yang membuat kehidupan kita yang menjadi target itu tidak menjadi kenyataan, maka kita harus mengambil satu keputusan. Keputusannya apa? Saya lebih memilih bahagia. Katakan bahagia. Puji Tuhan ya. Sehingga beberapa tahun yang lalu slogan "Jangan lupa bahagia" itu viral ya. Ramai setiap ada mengakhiri perjumpaan, mengakhiri percakapan, mengakhiri komunikasi, jangan lupa bahagia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang berbahagia itu orang yang seperti apa? Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil keputusan untuk bahagia karena Tuhan itu baik. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat ini, untuk mengakhiri tahun ini dengan bersyukur
apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita hari ini sehat maupun hari ini dalam kondisi lemah atau ya kalau dibilang dalam kondisi sakit, ya kan? Baik dalam kondisi menyenangkan maupun dalam kondisi tidak menyenangkan. Jadi kita mengambil satu keputusan untuk bahagia dengan bersyukur melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mazmur 136 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di akhir tahun ya biasanya tidak ada hujan. Pagi ini hujan ya. Puji Tuhan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kita berdoa Tuhan panas ya kan? Ternyata ketika Tuhan kasih hujan ternyata pada bocor ya. Giliran hujan terus menerus, Tuhan kok hujan terus menerus di rumah pada bocor ya kan? Tuhan kasih terang, teranglah dunia ini. Tapi ketika giliran terang pun terjadi kembali panas Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bagaimana kita hari ini mensyukuri selama 1 tahun 365 hari atau 366 hari, ya kan? Hari demi hari kita sudah lewati bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita dalam suka maupun duka. Biasanya kalau orang mengikat janji dalam sebuah pernikahan, ya, aku akan setia kepadamu baik suka maupun duka. Kira-kira fakta membuktikan ucapan janji itu terrealisasi, tergenapi atau tidak? Kira-kira tergenapi atau tidak? Yang sudah menikah, ya, aku akan setia kepadamu baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat. Kira-kira faktanya, realitasnya, apakah kita menggenapi ucapan janji kita kepada pasangan kita? Bi, gimana Bi? Lurus-lurus saja? Lurus-lurus. Atau kadang-kala ketika pasangan kita sakit, dia ingin dimanja, ingin dilayani, ya, kita aja baru duduk, ya kan? Tolong ambilkan air, diambilkan air yang anget, nah, sudah dianterin, ya kan? Tolong ambilkan makanan, nggak sekalian tong. Kira-kira ada yang seperti itu enggak? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, faktanya kita seringkali belanjani janji terhadap pasangan, apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, terhadap Tuhan yang tidak kelihatan kita seringkali, wah Tuhan enggak tahu aja itu. Oh Tuhan enggak ada aja gitu kan. Nah, seringkali kita menganggap Tuhan tidak tahu, menganggap Tuhan tidak ada, sehingga kita bebas, ya. Kira-kira pernah dengar nggak lagu bebas? Sing bebas. Wong apa sing bebas? Ya. Biasanya yang hidup bebas itu orang apa? Bujangan. Bujangan bebas kemana-mana, ya. Tapi kalau nggak punya uang, dia nggak bisa kemana-mana. Padahal kata lagu bujangan, hati senang walaupun tak punya uang. Yo nggak seneng toh, ya kan? Nggak bisa kemana-mana.
HP gak ada kuotanya, mau chattingan gak bisa, mau numpang wifi di Indomaret tanpa Alfamart, ya kan? Tapi di sana sudah ramai, ya kan? Nggak ada senang-senangnya pun di situ, saudaraku. Yang bebas itu biasanya ada lagu yang lagi viral waktu-waktu yang lalu. Wong edan itu bebas, ya kan? Karena bebas, mau tidur di emperan bebas, mau tidur di depan pintu bebas, mau tidur ya, pokoknya mau tidur di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih itu, pada waktu kami jalan malam ketika pulang melewati tanah kosong yang ada di situ, nah kita pas putar balik, wow, kagetnya nggak ketulungan. Kenapa? Ternyata ada orang gemuk tidur di pas lahan kosong itu, ngaplang-ngaplang. Pas wet itu nggak kelihatan. Hampir aja kita nabrak orang tidur di situ. Yang biasanya jualan jero di situ, yang jualan kalender di situ. Itu tidur benar-benar seperti lagunya Rhoma Irama. Apa tahu lagu Rhoma Irama? Ya, dan langit pun sebagai atapnya. Mas Ugun itu pasti hafal nih. Hidupku menyusuri jalan. Apa yang dimakan? Sisa orang yang aku makan. Betapa menyedihkan Bapak Ibu ketika kita melihat orang makan aja dari sisa-sisa orang lain. Apakah hari ini kita makan sisa-sisa dari orang lain, atau kita makan dari sebuah menu yang baru? Menu ya yang baru masak, fresh, anget, kemebut, wangi, wow, yummy katanya, kencang, ya. Selalu yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Ya, kebaikan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, kondisi, dan tempat, Bapak Ibu. Ya, karena kebaikan Tuhan itu losdol. Tahu losdol? Kalau daya listrik ini, ya, apa Pak O? Dicabut itunya, meterannya? Lostrum, ya kan? Lostrum. Pertanyaannya, ketika daya listrik yang kita punya ketika sudah di lostrum, apakah kita dapat memanfaatkannya? Sudah, ya kan? Mau sehari semalam bayarnya tetap sama. Sudah ada patokan ketika lostrum itu harganya sekian. Ya, losdol. Ya, apakah kita mau memanfaatkannya? Wah, eman-eman ya, gunain AC sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam, eman ya. Padahal sudah di lostrum. Ya, tergantung kita mau memanfaatkannya, bisa memanfaatkannya atau tidak. Sementara bagaimana dengan kebaikan Tuhan yang losdol itu, yang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita mensyukuri bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tanpa batas? Kalau tanpa batas, harusnya kita bisa memanfaatkannya. Dengan kata lain, kita bisa bersyukur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Biasanya yang kita punya tanggungan, ya, bulanan, ya, ada target bulanan. Dan ketika kita yang sedang mencari nafkah, bekerja, ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya, itu kita bisa berjuang dan dapat dikasih sehat. Hari ini kita layak
dan sepatutnya untuk bersyukur. Amin. Amin. Kenapa? Kalau kita bisa dikasih kesempatan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tanpa batas, tapi ketika kondisi kita tidak baik-baik saja, ketika kondisi kita tidak sehat, ketika kondisi kita sakit, apakah kita bisa menikmatinya? Harus bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita sakit, bagaimana bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ketika kita sakit, gak bisa kerja, gak bisa mencari nafkah, tapi kita masih makan makanan yang fresh. Tidak sisa orang yang aku makan. Sampai mau menangis saja gak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Air mata sudah kering. Air mata sudah tidak bisa menetes lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau air mata sudah tidak bisa menetes lagi, itu artinya apa? Sangat-sangat hati ini pedih dan merana. Coba kalau Bapak Ibu pernah yang merasakan namanya merana, atau mungkin merana itu bagi orang-orang yang sedang galau, ya. Tapi bagaimana kita pernah merasakan bagaimana hati ini begitu pedih, sedih, ya. Sepertinya kok ya begini-begini amat, gitu. Nah, saudaraku yang dikasih, di situ Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Sehingga lagu pujian yang pertama, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Setahun kita lewati, saya percaya tahun depan saya masih Tuhan tolong. Amin. Kalau hari ini hari terakhir di tahun 2023, kita masuk di tahun yang baru dengan suasana yang baru, ya, harusnya dengan hati yang baru. Karena apa? Natal itu membawa hidup kita menjadi baru bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan bisa menjalani kehidupan yang baru. Amin. Ya. Permasalahannya, apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengakhiri dengan happy ending, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi rupanya hidup kita itu ibarat pertandingan yang harus diperjuangkan. Ya, kalau hyper grace, ya, itu karena kemurahan Tuhan terlalu tinggi sehingga wah, Tuhan yang aku andalkan sehingga nggak ngapa-ngapain, ya kan? Itu bukan perjuangan, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu sempat viral, sempat ngetren, ya, sempat naik daun pengajaran hyper grace, kelebihan kasih karunia, sehingga orang berbuat apa saja itu bebas. Karena apa? Tuhan penuh kasih karunia. Mau jahat bebas, ya kan? Mau nyuri bebas, ya. Mau selingkuh bebas, mau bolos bebas. Kenapa? Tuhan pasti ampuni deh, ya. Itu pengajaran yang berlebihan tentang kasih karunia. Karena apa? Walaupun kasih karunia Tuhan itu losdol, tapi bagaimana hidup kita harus ada tatanannya. Ingat, Roh Kudus itu tertib. Sekali lagi, Roh Kudus itu tertib, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mengakhiri tahun ini dengan happy ending, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ini garis akhir, finish.
Ya, kalau di perusahaan-perusahaan biasanya tutup buku. Ciayon sudah selesai belum? Belum, masih PR. Nanti setelah tahun baru masih mengerjakan. Waduh, belum happy aja lah, ya kan? Nah, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Happy ending kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah telah memelihara iman. Bersyukur hari ini saudara tetap setia. Banyak orang yang tidak setia gara-gara ekonomi. Saudara yang lagi viral selama 1 minggu, ada artis yang bolak-balik login, logout, login, logout, login, logout. Ya, gara-gara pernikahan, gara-gara pasangan hidup, gara-gara ingin ada pendamping. Ya, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Nah, sekarang masuk, dia login lagi di sebelah sambil jualan singkong. Iya. Ada yang tahu? Gak usah ya. Nah, saudaraku, aku telah memelihara iman. Bersyukur saudara masih kuat imannya. Gempuran iman orang Kristen hari-hari ini ada di HP, ada di media sosial, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook. Sekarang kurang ngetren. Ya, serangan iman Kristen yang paling menonjol itu ada di TikTok, ya, ada di YouTube, saudara. Mereka membahas, mereview tentang iman Kristen, padahal mereka bukan orang yang berkapasitas untuk membahasnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bersyukur hari ini saudara masih memelihara iman. Coba lihat kanan kiri, masih percaya Tuhan Yesus dah. Ya. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus sanggup mencukupkan kebutuhan saudara. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup, ya, memberkati usaha saudara dengan keberhasilan dan keberuntungan. Walaupun dikatakan kurang berhasil, tapi saudara pastikan akan mengalami keberuntungan. Amin. Tuhan Yesus sanggup menolong kelemahan hidup saudara, sakit, penyakit hidup saudara. Amin. Yang lagi sekolah bergumul, orang tuanya bingung nyari biaya untuk anak-anak bingung apakah orang tuaku sanggup membiayai sekolahku, kuliahku. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menolongmu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, aku telah memelihara iman, happy ending, masih percaya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk, ya, go to the future. Wah, kayak keren-keren, kok ya bisa-bisa, ya. Ya, besok tahun baru, kita masuk tahun baru. Besok tahun baru ya? Besok tahun baru, ya. Terus kita mau ngapain? Besok tahun baru, kita mau ngapain? Biasanya di tahun yang baru ada resolusi yang baru. Apa sih itu resolusi? Apa resolusi? Perubahan yang diharapkan, perubahan yang ditetapkan, yang menjadi goal setting tahun depan. Ya. Oh, di tahun 2024 aku percaya Tuhan akan kasih jalan, Tuhan akan membawa saya ke suatu tempat, ke suatu posisi, ke suatu
peristiwa yang membuat kehidupan kita dipakai Tuhan dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Bagaimana caranya? Nah, makanya ada resolusi, ada penetapan target. Ya, penetapan target. Target yang pertama tahun 2024 aku menikah. Ya enggak ya, saya sudah. Tahun 2024 saya akan memulai usaha yang baru. Tahun 2024 saya rindu ya gereja punya subwoofer. Ya. Kan boleh bermimpi yang lebih besar. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 2024 aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau aku menggandeng Tuhan lelah, ya, karena saudara percaya kalau menggandeng itu bisa lelah, ya. Biasanya kalau masih pacaran bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, senang. Tapi giliran sudah menikah, ketika diajak bergandengan tangan, biasanya gimana? Kalau duduk bersandar tangannya, kalau masih pacaran itu ditaruh di belakang kepala atau di belakang lehernya. Kak capek ya Hizya? Gak. Ya, walaupun ada rambut-rambut keriting itu yang ada di muka-muka, yang kalau sudah menikah bisa jadi gatel loh. Kena rambut itu, kena muka itu bisa nanti gatel. Tapi ketika pacaran nggak gatel pun. Kalau boncengan motor pakai kayak gendong ransel, wah, jadi. Ya, wah, sambil tidurin gitu, ditumpangkan gitu, gak apa-apa, gak capek, gak berat. Tapi ketika sudah menikah, ngapa sih nempel-nempel? Berat tahu. Biasanya kalau baru menikah, itu biasanya kalau tidur suami istri dempet. Coba 1 tahun kemudian, sumuk, rambut mulu. Ada yang pengalaman seperti itu? Ya kan? Biasanya tangannya ditaruh di ini bantal, ya karena nggak punya bantal, ya pakai bantal tangan aja. Kira sudah setahun, abot kan? Pengalaman yang saya omong ini pengalaman Bapak Ibu yang dikasih. Kenapa? Karena kasih setia kita kepada pasangan tidak kekal adanya. Ya, I love you gitu kan. Giliran di jalan ngelihat barang bagus dikit lewat, wow, sayang sekali dilewatkan gitu kan. Ketika saya ya order kopi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tempatnya di sana, yang lalu lalang jalannya tidak terlalu lama, ya tidak bisa melihat pemandangan yang bagus. Ketika ada di depan sana, saya perhatikan matanya gini, set, meneman dilewatkan, di sana gak ada yang lewat katanya. Nah, saudaraku, baru aja kita mengucap janji setia kepada pasangan, tapi begitu lengang sedikit, kita sudah mengingkarinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara percaya? Sekarang apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan kepada Tuhan di tahun yang baru? Sudahkah kita menulis harapan-harapan kita jadi bahan doa? Tuhan, di tahun yang baru aku mau melakukan ini. Jangan melakukan permintaan dulu. Tuhan, aku minta ini, minta itu, dapat ini, dapat itu. Belum melakukan apa-apa, belum action,
sudah minta ini minta itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan aku mau melakukan. Jadi dibalik, ya. Proses tidak mengingkari, gak kebalik. Hasil gimana ini? Hasil tidak mengkhianati proses. Tidak mengkhianati proses. Oh iya. Oh iya. Ya. Itu yang lagi dipakai oleh anak-anak muda. Sekali lagi apa tadi? Proses tidak mengkhianati hasil. Hasil itu harus ada prosesnya. Setuju? Kalau Tuhan aku minta mobil, tapi nggak ngapa-ngapain, ya bisa sih. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Mas Imran kemarin mendoakan saya. Wah, Pak Nono akan punya mobil baru. Amin. Sedangnya berbunga-bunga kan? Amin, gitu kan? Nah terus kapan? Nah, saudaraku, yang jelas proses tidak mengkhianati hasil. Hasil itu ada karena ada sebuah perjuangan. Harapan kita hasilnya baik. Maka karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, kita percaya bahwa tahun besok saya mau A, B, C, D. Dan saya percaya Tuhan akan kasih tolong. Nah ini pakai bahasa mana ini? Tuhan akan kasih tolong. Ya, Tuhan akan menolong setiap usaha dan jerih lelah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mintalah hikmat. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Bapak Ibu, penulis Amsal siapa? Salomo itu adalah raja yang paling kaya pada zamannya, raja yang paling berhikmat pada zamannya, dan dia menuliskan hikmatnya dalam kitab Pengkhotbah dan Amsal. Nah, dia katakan bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, bukan order. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi modal hikmat itu sebenarnya cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena apa? Ada Tuhan kasih kreativitas, kecerdasan, kepandaian, ya, yang selalu inovasi, ya, inovatif, yang selalu dibuat, oh ini gagal. Kalau gagal yang A harusnya ke B. Kalau gagal yang B harusnya ke C. Kalau gagal yang ke C, aduh nyerah deh. Kalau sudah nyerah, saudara tidak akan menikmati apa-apa, yang ada adalah kekecewaan. Oleh sebab itu, mintalah hikmat Tuhan, ya. Demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan. Ada masa depan ketika engkau mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Mungkin banyak orang berhikmat, tapi hikmat dunia. Rajin pangkal rajin pangkal apa tadi? Pandai. Hemat pangkal. Apakah berlaku itu? Masih berlaku? Ya, perlu direvisi. Lihat review ke belakang. Bukan berarti tidak boleh rajin. Orang Kristen yang percaya kepada harus rajin dan harus pandai. Tapi itu bukan tolak ukur untuk mendapatkan keberuntungan daripada Tuhan. Kenapa? Karena lihat, orang-orang yang pandai pada zaman kita masih sekolah, jadi apa?
Yang juara 1, juara 2, juara 3 jadi apa? Ya. Yang punya IP cum laude tinggi jadi apa? Bukan jadi apa, menghasilkan apa? Ya. Sementara itu yang terkenal bodoh, itu yang terkenal malas, itu yang terkenal bolosnya, yang terkenal nakalnya. Wow, dia jadi orang hebat. Saya punya teman, Bapak Ibu. Jadi bukan mau mengesampingkan sesuatu dengan yang lain, tapi mau ada contoh begini. Saya pernah punya teman ketika di kampus teologi, ya. Yang lain-lain itu rajin belajar, yang lain-lain itu rajin menghafal buku, menghafal ayat, yang lain-lain itu rajin masuk kelas, ya kan? Dengan nilai IP standar 3,5, 3,6. Tapi dia tidak bisa mengerjakan apa-apa di dunia nyata. Ya kan? Di kampus teologi masih ada yang tutupan botolmu. Masih ada yang mabuk, Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin yang ngomong itu kan ini. Ya. Masih ada yang mabuk, pulang-pulang ke asrama masih mabuk. Ya. Hari ini dia jadi pendeta di sebuah gereja di Kalimantan Barat. Yang tadinya dia nakal, mabukan di kampus STT, ya. Dia jadi kepala sekolah SMK di Bontang. Gak nyangka aku bro, gak nyangka aku bro, kamu yang dulu kayak gitu, ya. Ternyata dia hebat. Tapi dulu yang pandai berdebat di kelas, yang nilainya tinggi, sekarang masih pengangguran tuh. Ada gelar gak salah S1, S2, bisa S3, tapi masih nganggur tuh. Ya. Nah, saudara, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah. Ya. Orang mengumpulkan banyak cuan, orang mengumpulkan banyak uang, kalau tidak pintar dan berhikmat, uang yang sudah terkumpul itu akan habis begitu saja. Bapak Ibu, ditipu orang lah, bangkrut lah, apalagi bocor lah. Nah, yang terpenting adalah hikmat, dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir untuk mengakhiri tahun baru, kita pergi ke masa depan. Di tahun yang baru, di hari esok, ada pesan dari Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ambil dari Mazmur pasal 1, ya, Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang munafik. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu orang yang suka mencari masalah. Orang fasik itu orang yang bermasalah. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi Alkitab kita, Mazmur pasal 1 menasihatkan di tahun yang baru menghindari orang-orang toksik, orang-orang beracun, orang-orang yang menyebarkan virus. Virus apa? Virus kebencian. Virus apa lagi? Setelah kebencian ada lagi nggak? Virus kejahatan, ya. Virus fitnah, suka ngegosip, ya. Terus suka bikin hoax, ya. Nah, itu orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Menghindari kumpulan-kumpulan orang yang membuat iman kita lemah.
Loh, katanya sebagai orang yang percaya harus jadi garam dunia. Betul, jadi garam dunia, tapi garamnya itu harus pas supaya asinnya bisa merubah rasa menjadi enak. Kalau garamnya kebanyakan asin, kalau garamnya sedikit tidak ada rasa yang pas. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, berdiri di jalan orang berdosa itu maksudnya begini, ya, ketika dia berkata sesuatu yang tidak benar, kita setuju, itu namanya sama aja kita sepihak dengan dia, sehati dengan dia, sekongkol dengan dia, ya kan? Kita diajak memfitnah, oke, ya. Diajak ngegosip, oke, ya. Apalagi diajak berbuat jahat, oke, ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak akan pernah setuju dengan yang melawan kebenaran. Kalau ada dilematis, sebuah kasus khusus, dan kita mau tidak mau harus melakukannya, bagaimana? Contoh, seorang akunting yang mengerjakan pembukuan diajak berdusta oleh bosnya, kecuali perusahaan yang sudah punya ISO tidak akan mengalami double pembukuan. Tapi kalau perusahaan keluarga masih menggunakan kebanyakan double pembukuan. Nah, kalau dilematis seperti itu bagaimana caranya? Apakah kita akan berdiri di jalan orang berdosa, atau kita menghindari? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau belum siap, saudara boleh bertahan di situ. Karena yang menanggung dosanya adalah bos saudara, pimpinan saudara. Karena itu perusahaan milik keluarga. Ya. Tapi kalau sudah siap, oke, saya sudah tidak sanggup. Aku tidak bisa berjalan melakukan hal yang sama berulang-ulang dan bertahun-tahun. Kenapa? Kata tetangga sebelah, itu uang panas, hasilnya tidak membawa berkah. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu biasanya netizen buzzer. Netizen buzzer itu biasanya dia akan duduk bersama-sama dengan kumpulan pencemooh. Wah, hatersnya digiring untuk mencaci maki tokoh, salah satu tokoh. Ya kan? Nah, itu akan duduk dalam kumpulan. Maka di sini berbahagialah orang yang menghindari orang-orang yang seperti itu. Apa kata berbahagia? Berbahagia itu diberkatilah. Modal untuk tahun 2024 untuk dapat diberkati Tuhan, untuk menetapkan hasil supaya proses tidak mengkhianati hasil. Kita dikasih tahu, diberi nasihat untuk menghindari orang-orang yang mengajak kita jatuh dalam dosa. Kalau diajak dosa, tolak. Bagaimana kalau yang ngajak dosa pacarmu? Tolak. Mana emang? Ya? Kau usah no rejoice. Alah, ini loh malam tahun baru. Hati-hati anak-anak muda. Ketika malam tahun baru itu biasanya awal dari malapetaka. Hati-hati. Jangan dikira malam tahun baru ya begadangan sampai dini hari sampai pagi. Yang terjadi apa? Teman-temannya setan berkumpul. Loh iya loh. Kenapa? Itu bisa saja terjadi kalau imannya tidak kuat, gak happy ending, malapetaka.
Hindari orang-orang yang membuat iman kita lemah. Dan yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kok masih pakai Taurat sih? Taurat Tuhan itu istilah dalam Alkitab seluruh hukum-hukum Tuhan. Taurat Tuhan itu memiliki pengertian umum adalah firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Bapak Ibu, ada yang belum mendapatkan Alkitab TB2? Yang ada tulisannya Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Alkitab terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada yang belum memilikinya? Boleh angkat tangan? Oh, sudah semua? Puji Tuhan. Harganya di toko buku 150. Silakan cek di toko buku Gramedia. Ya, kalau hari ini masih ada kemurahan Tuhan, saya akan kasih gratis. Masih ada yang belum punya? Oh, Ibu. Shalom, Bu. Oke, nanti selesai ibadah. Ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya kesukaannya Taurat Tuhan itu, aduh, aku cinta banget sama Alkitabku ya. Kotor, dilap. Jangan sampai najis. Ya, dibungkus kalau bisa supaya tidak kena debu, dibungkus plastik, ya, dilaminating, ditaruh di almari. Ya, aku menghargai firman Tuhan. Apa begitu cara mencintai firman Tuhan? Ya, dibaca berulang sampai merema bahwa ketika firman Tuhan itu sudah diinstal di otak kita, ya kan? Kesannya kalau ngomong otak gak enak ya. Ya, firman Tuhan itu diinstal di memori, ya tetap di otak kita kan? Di memori otak kita. Biasanya ya kita simpan ya pada waktu-waktu kita mengalami problema, masalah, tantangan, firman Tuhan itu keluar. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dekat Dia yang memberi kekuatan kepadaku, walaupun orang lain meninggalkanku. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Oh, semangat lagi saudara, semangat lagi. Wow, keren. Nah, Tuhan, kalau saudara membaca kitab Mazmur, ya, Tuhan aku sesak, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, Tuhan aku sengsara menderita, Tuhan aku sakit. Ya. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Ada yang tahu bunyinya? 374. Bu Suci mana? Sakit ya? Oh, di belakang. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menginginkan saja, di situ Tuhan memberikannya. Baru ingin, belum minta, baru ingin, ya, Tuhan akan memberi. Dan ayat yang kelima, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan akan bertindak. Bertindak apa? Tuhan akan segera menolongmu. Amin. Makanya orang-orang yang berhikmat itu kecintaannya akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira siapa orang-orang kaya di dunia ini yang kekayaannya di atas rata-rata, yang Bapak Ibu selalu memakai teknologinya di HP-HP, di komputer saudara? Ada yang tahu?
Siapa yang menciptakan teknologi paling hebat? Ya, yang ada Microsoftnya itu. Ya, dia orang percaya Tuhan bukan? Orang percaya Tuhan. Dia orang sibuk bukan? Sibuk. Tapi dia punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dia punya waktu untuk ibadah. Dia punya waktu untuk berdoa. Bahkan harta kekayaannya tidak diwariskan semuanya ke anaknya. Bapak Ibu boleh cek. Lah, harta segitu banyak bukan untuk anaknya, ya anaknya biar usaha sendiri. Ya, kalau kita jadi anaknya marah nggak? Kalau saudara jadi anaknya yang semua harta warisannya diberikan kepada orang lain, kira-kira bisa marah nggak? Lu lah jatah undi pak. Ya, tapi di situ saya belum membaca berita tentang anak-anak yang hartanya bahkan diwariskan kepada pihak lain. Mereka enjoy saja, happy saja. Kenapa? Anaknya juga berhasil, saudaraku. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Dia diberkati hidupnya oleh Tuhan. Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam bukan berarti kita wiridan terus menerus. Ya kan? Bukan berarti kita terus berzikir terus menerus. Tapi apa? Firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang, kita mulai sepanjang hari ini ya, kita membaca firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Kita install, kita simpan file itu di memori otak kita. Dan sepanjang hari itu ketika ada masalah, ada satu pergumulan, ayat itu muncul. Kamu adalah terang dunia. Yang tadinya mau marah-marah di jalan, kita ingat, kamu adalah terang dunia. Ya kan? Yang kita tadinya mau menerobos lampu merah, kita ingat, kamu adalah terang dunia. Nah, itu merenungkan Taurat itu siang dan malam karena ia sangat menyukai firman Tuhan. Bahkan Mazmur dikatakan di situ, firman-Mu itu manis seperti apa? Madu. Ya, manis. Tapi seringkali orang ketika mendapatkan firman yang keras, aduh Tuhan, firman-Mu hari ini kok berat ya, gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih, belajar di tahun yang baru mulai menyukai firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang itu ayat yang ketiga. Ini yang paling disukai karena ini seringkali dicopot. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, ini yang paling disukai bagian terakhir saja. Ya kan, padahal apa saja yang diperbuatnya berhasil kalau tidak duduk di kumpulan pencemooh, kalau hidupnya menyukai firman Tuhan, maka di situ apa saja yang dibuat berhasil. Amin. Oke. Tahun depan, tahun besok tidak perlu muluk-muluk. Yang penting kita berjalan. Tuhan, aku mau melakukan ini. Tuhan berkati kerjaku. Tuhan, aku mau jadi berkat. Tuhan tolong aku. Kasih modal dong. Mau jadi berkat ada modalnya enggak? Aku mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kasih modal dong. Modalnya banyak apa sedikit? Modalnya banyak apa sedikit? Mintalah berkat yang besar supaya bisa memberkati banyak orang. Amin. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi orang banyak. Minta modal dong. Mintalah berkat yang banyak dan besar supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Artinya kita bisa memberkati itu
memberi, Bapak Ibu. Nah ini apa saja yang diperbuatnya baik? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Dia tidak akan pernah mati. Kalau pohon ada di tepi aliran air, dia akan selalu mendapatkan dari sumber airnya. Dia tidak akan mengalami kekeringan, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus bertumbuh hijau rindang berbuah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bahkan bisa dibuat berbuah pada waktu tidak ada musim buah. Kira-kira setiap pohon buah-buahan akan berbuah pada musimnya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, pada waktu tidak musim buah, pohon itu bisa kita perintahkan untuk berbuah. Kira-kira ada yang percaya tidak? Pohon mangga musimnya bulan sekian sampai sekian, tapi pada waktu di bulan-bulan yang tidak tepat lain, yang tidak ada buahnya, kita bisa bikin pohon itu menjadi berbuah. Ada hikmatnya, ya kan? Ada caranya. Bagaimana pohon mangga yang masih pendek itu bisa berbuah? Yang 1,5 meter, yang 2 meter bisa berbuah? Tidak nunggu 5 meter berbuah, 2 meter sudah berbuah. Bisa dilakukan. Butuh yang namanya hikmat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kalau semua kebutuhan pokok itu meningkat, harganya, orang yang percaya kepada Tuhan masih bisa menikmati hidupnya. Amin. Walaupun orang berkata sulit, orang percaya kepada Tuhan masih bisa berpesta. Ya. Bisa makan enak. Kalau orang lain berkata hari ini, ya kan, sepi nyenyak. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, bisa Tuhan perintahkan burung gagak itu seperti mendatangi kepada seorang yang bernama Elia. Ya. Orang yang tidak Bapak Ibu kenal, itu namanya berkat yang tidak lazim, bisa Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk memberkati hidup saudara. Tapi permasalahannya kita tidak perlu mengharapkan hal yang seperti itu, walaupun itu boleh. Tapi yang perlu kita lakukan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Biar pemain musik silakan maju ke depan. Saudara, saya mengambil waktu sejenak dan Bapak Ibu mengambil saat teduh berdoa secara pribadi kepada Tuhan apa yang harus dilakukan untuk tahun baru. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
berbagai macam musim kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami mau mengakhiri bersama dengan Tuhan di dalam berkat nama Yesus. Dan kami juga mau mengawali di tahun baru bersama juga dengan Tuhan. Dan kami katakan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk sepanjang tahun ini. Kayak mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat pertolongan dan pemeliharaan. Dan kami bersyukur untuk berkat-Mu di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan sana. Dalam berkat nama Yesus, sudah percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tanpa batas bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan sembahan kita untuk Tuhan. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan, dan setiap kita mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami, dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu di siang hari ini. Kiranya Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Engkau, Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sajake aku derek Kristi, terima kasih untuk keluarga Pak Petrus yang sudah hadir tengah-tengah kita di keluarga GPS. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan pengumuman bahwa tanggal 1 tidak ada ibadah di tempat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Ada waktu Bapak Ibu untuk memberikan satu kesaksian hari ini. Bapak Petrus mau bicara sejenak? Bawa daging. Bawa daging. Dagingnya lagi di rumah. Oh. Tadi tidak usah. Tadi tidak begitu. Sini, Om. Sini aja deh, nggak apa-apa. Oh, ya. Salam. Shalom.
Ya puji Tuhan, saya Pak Petrus Abigail. Saya bersama istri dan anak dan ini begini, silakan begini maju. Nyonya aku lagi ke belakang. Ya, minta waktu sebentar Bapak Ibu. Saya melayani di Purwokerto, di Panturawis. Nah, saya tour de round di gereja membawa anak saya yang cantik ini. Single ya Pak ya? Single. Single bos. Ya si single. Dan kami terus berdoa dan dia berjuang di tahun politik ini, tahun pemilu ini dia mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari PSI nomor 3. Nah, kerinduan kami supaya ada wakil dari orang Kristen, karena 30 tahun ini saya di Purwokerto belum ada wakil orang Kristen yang Kristen sungguhan ya, yang Kristen benar-benar anak Kristen gitu, anak yang benar-benar yang Kristen. Kalau yang Katolik sih sudah kita bela-bela ya. Nah, kerinduan kami karena waktu itu tidak sengaja menteri dari PSI itu Raja Juli Kristanto itu bukan saya, terus mencari anak-anak Kristen atau anak-anak yang punya potensi untuk menjadi pejuang dan menjadi tulang punggung negara ini dan bisa mengelola negara ini. Nah, itulah kerinduan kami. Lalu saya menawarkan anak kami Bibi, lalu mendaftar tanpa uang, tanpa apa-apa, dengan iman. Nah, kami bertarung dengan iman, mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kami turun ke gereja-gereja supaya memohon dukungan doa, begitu juga suara. Nah, ini yang saya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Krisnata Gabrieliana Gaini. Saya bisa dipanggil Gaby. Untuk saya pribadi senang bisa berkumpul semua dengan jemaat di tempat ini, dan seperti yang sudah disampaikan dengan bapak saya, kalau saya pribadi memohon dukungan doa, terutama dukungan doa dan dukungan dari jemaat semua untuk supaya saya bisa menjadi kesempatan menjadi wakil dari kita semua nanti di pemerintahan. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Gubernur. Oke. Oh siap. Ya, saudaraku, berdoa untuk anak Tuhan dalam setiap rencananya tidak pernah salah. Amin. Asal ketika nanti duduk dalam sebuah pemerintahan masih lupa sama yang bawah. Masih lupa. Salah ya? Jangan lupa. Tidak akan lupa. Bapak yang ini? Oh, ini Mas Soki ya? Shalom bro. Hampir lupa. Kawan lama. Ada yang baru lagi? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Oh, yang baju merah. Oke Bapak Ibu, hari ini ada yang bawa makanan rupanya? Ada? Ada. Oke, setelah ini kita membangun kebersamaan, bisa ngumpul bareng-bareng dan kita menikmati makanan yang ada dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah kirim buat kita hari ini. Amin. Oke, saya jemput Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan pengumuman untuk hari besok tanggal 1 Januari ibadah ditiadakan dan kita ibadah di minggu yang pertama di tanggal 7. Ya, di tanggal 7. Kita mau berdoa. Saya minta Bapak Selamat untuk berdoa korporat, berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, sakit, mungkin yang sedang berpergian ke luar kota, kiranya Tuhan tolong dan pelihara bisa pulang kembali ya ke rumah masing-masing. Bapak yang baik,
kami bersyukur dan terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kalau di akhir tahun 2023 ini kami beribadah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam firman-Mu, dan firman akan nyata dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur, berterima kasih karena kemurahan-Mu yang selalu dan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak berada di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi karena penyertaan-Mu Tuhan. Bukan sampai di akhir tahun ini, tapi penyertaan-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Asal kami hidup tetap dalam ketetapan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah percayakan dalam menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi ini. Dengan Kau Tuhan pakai hamba-Mu lebih jauh lebih baik, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk selalu membalaskan sidang jemaat-Mu di sini. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan, Engkau tercampur tangan. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak akan diam, selalu memegang kami, membimbing kami, sampai kami berhasil ya Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang lain pada pagi ini. Mungkin ada yang kesusahan. Tuhan, bukankah Engkau yang selalu menghibur kami? Kalau di antara kami yang sakit Tuhan, Engkau lah yang selalu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatunya bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, semuanya atas rencana, semuanya karena penyertaan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah ya Bapa, kami tetap setia pada Engkau. Amin. Karena Engkau yang lebih dulu setia pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami sidang jemaat semuanya ini Tuhan, mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita dan yang luar biasa. Yes. Dan kami nanti besok akan mengawali tahun yang baru dengan jalan Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini biarlah ucapan syukur kami, doa kami percaya Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab doa kami pada pagi ini. Karena Engkau Allah kami yang tahu, Allah yang mengerti akan segala apa yang kami butuhkan dan kebutuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, siapapun yang tinggal bersamamu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan akan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, usahamu,
rohmu, tunggumu apa yang menjadi jerih lelahmu hari kemarin, hari ini maupun hari besok. Yang belum engkau lakukan, Tuhan sudah menyediakan berkat keberuntungan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan ada di masa depanmu. Katakan amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam luas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan di pintu akan dibagikan ayat emas untuk tahun depan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengambilnya. Tuhan memberkati.